Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Raditya Pandia Kusuma, NRT 1545, asal Prodi Hukum Keimigrasian B. Di sini saya akan menerangkan tentang kebijakan bebas visa kunjungan serta tindakan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Sebelumnya, latar belakang yang mendahului penulisan topik ini adalah Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki hubungan kerjasama serta menjalin hubungan persahabatan dengan begitu banyak negara lain di seluruh dunia, di mana hal tersebut yang menjadi asal muasal bagaimana terbentuknya suatu kepentingan internasional dengan mendatangkan orang asing dari berbagai negara dengan tujuan menarik wisatawan datang ke Indonesia, di mana dalam gagasannya tersebut menyimpulkan terkait pembuatan bebas visa yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Kebijakan visa pada dasarnya telah diatur dalam suatu bentuk pengawasan yang terkandung dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, di mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal yang dimana menjadi lalu lintas setiap orang, sehingga ini dapat berarti seseorang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Di mana kita dapat mengambil contoh adalah di Indonesia, maka hal ini haruslah terkandung dalam pengawasan demi menjaga kedaulatan suatu negara. Pengawasan sebagaimana mestinya merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan penegakan hukum, di mana dalam hal ini berdasarkan Perpres nomor 104 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan disebutkan sebagaimana mestinya setiap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan, di mana ini memperhatikan juga timbal balik serta manfaat yang diberikan. Kebebasan tersebut memiliki kurun waktu setidaknya 30 hari atau 1 bulan dalam rangka memenuhi tugas pemerintah, pendidikan, sosial dan budaya, wisata, bisnis, keluarga, dan hal lainnya seperti tempat singgah sebelum berangkat ke negara lain. Selanjutnya, menuju inti dari kebijakan bebas visa kunjungan serta tindakan terhadap orang asing di wilayah Indonesia terbagi dari beberapa poin. Poin pertama yaitu tentang kebijakan. Kebijakan pada dasarnya mempunyai makna bahwa ia akan lebih mengarahkan terhadap pengambilan keputusan seseorang, di mana menurut Edwards tahun 1990 menjelaskan terkait ada 4 variabel yang diimplementasikan kebijakan publik, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, sikap, dan struktur birokrasi. Melalui beberapa poin yang telah disebutkan di atas, maka implementasi dari kebijakan sendiri merupakan suatu makna yang harus dipahami sebagaimana terkait apa yang sudah ada dalam program untuk dirumuskan sesuai dengan peristiwa dan kegiatan yang disahkan. Berikutnya, poin tentang pengawasan. Pengawasan dalam hal ini berasal dari sebuah kata awas, di mana memperhatikan secara seksama dan melihat sesuatu secara cerdas, cermat, dan tentunya teliti. Pengawasan dalam hal ini ditunjukkan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk keperluan lain seperti urusan pemerintahan dan lain sebagainya. Pengawasan ditujukan sebagai melihat beberapa spekulasi, yakni 1. Orang asing yang menaati peraturan dan kemudian tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat berbahaya bagi sekitarnya dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. 2. Orang asing yang tidak menaati peraturan yang kemudian menimbulkan berbagai masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, di mana hal ini diberlakukan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan, implikasi atau ancaman yang besar dimasukkan sebagaimana hal ini merugikan masyarakat serta negara, seperti maraknya kasus bermunculan TKI ilegal yang menyalahgunakan pemberian dari bebas visa kunjungan untuk bekerja. Di lain hal, dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016 memperlakukan pembatasan hanya pada wisatawan menduduki jabatan pemerintah, menghadiri seminar dan konferensi, wisatawan di pameran internasional, atau orang asing yang melakukan kegiatan seperti perjalanan lanjutan ke negara lain, seperti wisata gratis yang diizinkan masuk wilayah Indonesia setelah melintasi perbatasan melalui imigrasi ke kantor imigrasi daerah atau selanjutnya disebut TPI di wilayah Indonesia dan pengawasan oleh petugas imigrasi. Menilik dari imigrasi di Indonesia sendiri setidaknya memiliki 4 fungsi utama sesuai dengan keimigrasian yang sudah dijelaskan setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3,
di mana ini berperan sebagai peran aktif penegakan terkait hukum dan keamanan negara yang pada dasarnya menyanggupi terkait hal tersebut sehingga dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsi kepengawasan keimigrasian. Maka, penegakan hukum sebagaimana dalam bentuk pengawasan melihat bahwa keinginan ini berdasarkan orang asing turut serta untuk mentaati peraturan sebagai bentuk dari penghindaran pelanggaran seperti halnya penyelundupan dari narkoba serta beberapa barang terlarang lainnya. Selanjutnya, tentang poin penindakan. Tahapan tindakan yang dilaksanakan oleh imigrasi dimulai dengan pengawasan administratif dan pengawasan di tempat dengan menerima informasi dari masyarakat atau instansi pemerintah dan melakukan penyelidikan, mengunjungi tempat-tempat yang diduga ada kegiatan asing untuk waktu yang lama. Setelah menemukan pelanggaran izin orang asing, imigrasi berwenang untuk menerapkan tindakan administratif pada saat masuk dan keluar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 Ayat 1, yaitu imigran dapat melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Tujuan dari tindakan atau mengoreksi kesalahan-kesalahan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan yang terjadi agar kegiatan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Jika hasil data yang diperoleh menunjukkan kesalahan, mereka dapat digunakan sebagai titik acuan untuk perbaikan dan tindakan dapat diambil dengan cara yang berbeda. Maka tujuan perbaikan itu akan terwujud. Dengan begitu, kesimpulan dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan kebebasan visa yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif, seperti pertumbuhan dari sektor ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan dalam mata uang asing. Tapi, juga bisa berdampak negatif. Dengan kata lain, penyalahgunaan visa atau bebas visa ini oleh orang asing seperti penyalahgunaan visa tinggal jangka panjang atau masuknya TKA secara ilegal ke Indonesia juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara. Oleh karena itu, penyalahgunaan pembebasan visa harus menjadi perhatian utama untuk menangani masalah ini. Namun, terlepas dari peraturan tersebut, orang asing perlu mengetahui aturan prosedur yang telah menjadi ketentuan kewajiban hukum. Dokumen perjalanannya valid pada Juni 2011 menentukan masa persetujuan untuk kunjungan karena visa kunjungan keluarga selalu terbatas atau jangka waktu tetap 60 hari sejak tanggal penerbitan izin masuk. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi yakni 1. Dalam melaksanakan kebijakan bebas visa, imigrasi harus mengintensifkan upaya memperkuat pengawasan untuk mengurai pelanggaran orang asing yang masuk dan keluar Indonesia secara ilegal. 2. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana, serta intelijen yang perlu ditingkatkan. Akan ditingkatkan sistem transit bagi orang asing di bandar udara, pos perbatasan, dan pelabuhan laut. Demikian topik yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.